Ya. terutama untuk kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika. Terus nanti kami ada 8 pertanyaan, nanti Bapak mohon berkenan memberikan jawaban. Ya, siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, terima kasih Pak Didi. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah, kita kelompokkan ke dalam ranahnya, apakah itu berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan guru, ataukah berhubungan dengan TU, atau mungkin permasalahan yang singgungan antara guru, siswa, atau dengan TU dan sebagainya. Nah, bisa saja permasalahan itu muncul dari berbagai pihak atau mungkin dari siswa sendiri. Nah, kita identifikasi itu, kita kelompok-kelompokkan, baru kita selesaikan nanti di bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing berarti semisal di wakil kepala sekolah ya, itu nanti siswa komunikasinya dengan wakil siswa. Jadi kalau mungkin dengan guru, dengan staf kelembagaan, ya. Baik Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak bersama untuk kasus yang sama-sama benar Pak yang dilema etika? Ya, kalau sama-sama benar kita kembalikan ke legalitasnya, ke regulasinya. Misalkan ada tenaga kependidikan atau guru yang mungkin sering mangkir, nah, kita kembalikan apakah regulasinya seperti itu atau bagaimana. Jadi kita kembalikan ke regulasinya nih Pak. Ya. Memang tanggapan perusahaannya seperti apa. Ya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur Pak yang biasanya selama ini Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan? Ya, prosedurnya tetap yang pertama tadi mengidentifikasi permasalahan. Kemudian yang kedua berkomunikasi dengan stakeholder. Ya, tujuannya dengan komunikasi itu kita bisa mencari atau mengetahui alternatif yang ada, mungkin juga dikembalikan ke dasar-dasar regulasi-regulasi yang ada. Baru kalau itu kompleks ya kita melibatkan ke seluruh tim atau mungkin bapak ibu guru lain. Nah, baru nanti solusi-solusi itu diambil cara yang terbaik, yang win-win solution. Ya, tidak merugikan siswa misalnya, atau guru, TU, ataupun juga mungkin tidak merugikan sekolah sesuai dengan koridornya. Kemudian tadi kan langkah-langkahnya seperti identifikasi, kemudian kita meninjau regulasinya, dan sebagainya. Kemudian sebetulnya hal-hal yang selama ini Bapak anggap paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan itu yang apa saja Pak? Yang paling efektif ya kita kembalikan ke dasarnya, ke regulasinya. Ada tidak? Regulasi ini bisa saja dari peraturan pemerintah, dari surat dari dinas provinsi, atau mungkin tata tertib sekolah yang ada, atau mungkin keputusan bersama yang ada di sekolah ini. Baik. Kemudian ini Bapak, tadi kan ada beberapa prosedur, kemudian ada yang bagaimana paling efektif. Kemudian ini Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini seperti apa? Ya, tantangannya terutama kalau sudah bicara dengan hati, Pak. Seperti tadi ada yang kebutuhan keluarganya itu tinggi, sedangkan pendapatan dari sekolah dari honor ya, karena belum PNS itu belum mencukupi. Ini hati. Jadi tantangannya bagaimana agar bisa mengembalikan ke regulasi yang ada, ke kerja yang ada.
Nah, mencari win-win solution itu perlu tantangan. Apakah harus mementingkan kerja atau mementingkan kebutuhan? Jadi memang seorang pemimpin itu harus betul-betul bijaksana ya Pak. Iya, Merangkul semuanya. Artinya di satu sisi memang regulasinya sudah jelas, tapi di lain sisi kan kita betul-betul sudah sangat mengenal guru. Terkadang ini kan memang dilema ya Pak. Kemudian ini Pak, apakah Bapak punya mungkin jadwal tertentu ketika melihat suatu kasus di lembaga etika? Mungkin apakah Bapak ketika melihat kasus itu langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada jadwal tertentu mungkin sudah waktunya? Kalau jadwal khusus untuk penyelesaian masalah tidak ada. Jadi setiap ada masalah segera kita selesaikan. Kalau masalah itu menunggu atau menunda-nunda, itu terjadi khawatirnya banyak masalah lagi. Kan setiap ada masalah segera selesaikan juga. Hanya saja untuk yang sifatnya umum, ya biasalah setiap Senin pagi ada pembinaan, ada briefing. Misalkan kalau banyak yang terlambat, berarti kan ada masalah pembinaan secara umum. Nah, itu pada acara briefing atau rapat-rapat tertentu yang sifatnya umum. Kemudian ini Bapak, ketika Bapak mengambil keputusan terkadang mungkin lebih dari satu kasus nih Pak. Kemudian adakah pihak-pihak yang mungkin membantu Bapak meringankan atau memudahkan mengambil keputusan? Iya, kami menggunakan manajemen partisipatif. Jadi segala sesuatu itu dibimbingkan bersama. Tujuannya biar masalah tidak hanya tertumpu pada satu orang, tapi beberapa orang. Karena apa? Kalau masalah itu diselesaikan oleh banyak orang, itu bisa banyak solusi, bisa banyak alternatif. Misalkan kesiswaan, ya kita komunikasi dengan pakar kesiswaan. Oh, ini ada hubungannya dengan kepegawaian, dan nanti dengan KTU atau bagian kepegawaian. Itu jadi kami ada tim manajemen yang bisa kita ajak untuk musyawarah. Namun tetap saja policy akhir itu ada pada pimpinan. Baik, jadi di satu sisi Bapak memang harus sebagai pimpinan yang memutuskan ya Pak, tapi dalam mungkin pertimbangan sebelum keputusan itu diambil, kita banyak beberapa pihak yang kemudian. Dan ini Bapak yang terakhir, dari hal yang Bapak sampaikan tadi mengenai pengambil keputusan di lembaga etika, sebenarnya pembelajaran apa yang Bapak ambil dari setelah menyelesaikan kasus di lembaga etika Bapak? Ya, kita menjadi berpikir lebih dewasa. Semakin tua ya semakin dewasa, semakin matang untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi masalah yang muncul satu itu sudah ada bekasnya, maka untuk menyelesaikan yang lain yang mungkin muncul berikutnya itu sudah pernah. Jadi semakin banyak masalah yang timbul, sebenarnya ini akan semakin ringan dan mudah untuk dihadapi, tidak tergesa-gesa, busa-busu, tidak emotif, mudah terbawa perasaan, tapi dipikir dulu, istilahnya tenangkan dulu, direm dalam pikiran, dalam hati. Oh begini, oh dulu begini, sekarang. Jadi semakin banyak masalah sebenarnya akan meringankan kita. Tapi kalau tidak ada masalah, ini malah muncul masalah, terkejut, wah berat. Jadi tapi sebaiknya masalahnya kecil-kecil saja. Dengan harapan kita ya Pak. Ini ya Pak, jadi kalau yang dapat saya simpulkan artinya meskipun harapan kita sedikit masalah nih Pak, tapi kalau memang namanya pendidikan yang hubungannya dengan orang banyak, kan masalah dilema etika itu kan tidak bisa kita hindari. Jadi meskipun masalahnya banyak, tapi kan
tentunya lebih bijaksana seperti matang. matang. Baik Pak Nanang, hari ini betul-betul luar biasa. Saya itu terkesima dengan Pak Nanang sebagai kepala sekolah yang sangat memesona. Terima kasih. Tadi kan disampaikan istilahnya masih meskipun regulasinya jelas, tapi ketika ada dilema etika yang sama-sama benar, kita tidak merugikan orang lain, tetapi memberikan solusi yang terbaik. Ternyata dilema etika ini lebih sulit karena punya dengan hati, Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan ilmunya, semoga bermanfaat, dan sekaligus nanti minta izin nanti hasil rekaman itu kita upload di YouTube. Artinya bukan hanya saya yang mengambil manfaat, supaya Bapak Ibu guru yang lain juga mendapatkan manfaat dari hasil percakapan kita. Terima kasih Pak Nanang. Ya, sama-sama. Kami mohon diri. Terima kasih Pak Nanang. Saya Pak Didi. Saya dapat tugas di modul 31.1 di Guru Penggerak untuk melakukan wawancara dengan 2-3 kepala sekolah. Di antaranya adalah kepala sekolah terpadu GP asal. Kemudian hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang ada nilai-nilai kegajian yang sering bersentuhan atau benar melawan benar, atau depannya dilema etika. Terus nanti kami mohonkan Bapak berkenan untuk berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan. Dan nanti ada 8 pertanyaan yang akan kami tanyakan ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika? Ya intinya kan begini, apa yang namanya etik itu kan bahkan nanti menimbul ada suatu nilai yang ada dalam masyarakat kan, gitu kan. Contoh misalnya perselisihan antara guru yang satu dengan guru yang lain kan gitu kan. Pasti di situ kan saling mempertahankan nilai-nilai yang dianut kan gitu kan. Maka kalau itu terjadi, mau tidak mau kita harus mendekati antara yang satu dengan yang lain. Kita dekati dulu yang satu gimana biar menceritakan ya. Kemudian yang lain juga kita ambil juga, kita panggil dan ceritakan. Kira-kira nanti dari dua hal itu nanti bisa dipadu-padankan atau tidak. Karena saya percaya pasti nanti akan benar menurut keyakinan masing-masing kan gitu kan. Lah kalau itu bisa kita padu-padankan, nanti kita akan cari titik temu. Kalau kaitannya dengan siswa Pak, mungkin tadi ada guru, mungkin kalau dengan siswa selama ini bagaimana prosedur mengidentifikasi? Ya, oke, ini kalau siswa kita ya sebagai guru, apalagi sekarang zamannya zaman kemajuan ya. Kemudian sistem pendidikannya juga kita sekarang sudah merujuk kepada sistem AMO itu. Maka kita tidak mudah untuk menjudge siswa bahwa siswa itu salah. Misalnya kita melihat siswa itu tidak pas, ya kita panggil saja. Kok kamu itu misalnya tadi mengucapkan kata-kata kotor itu kan tidak diperbolehkan dan nilai masyarakat juga tidak bagus, kan gitu kan? Kita panggil, kenapa kamu kok bisa mengatakan seperti itu? Kenapa kan itu? Tapi ternyata ya mungkin satu yang paling berat itu di lingkungan. Nah, kemudian juga maaflah kurang perhatian keluarga juga bisa terjadi. Jadi faktornya itu. Tapi yang paling lingkungan pergaulan. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan pada penjenengan, saya keliling aja ada jam kosong dan sebagainya, saya keluar, kemudian mungkin dia dibangunkan, ada guru, bapak guru, pak kepala, mungkin kan tidak ada yang besok. Nah, tapi ternyata setelah kita lihat
ternyata kita panggil karena lingkungan di luar ya Pak. di luar pergaulan kan. Karena Bapak, kemudian kan terkadang ketika anak sudah kita panggil, kemudian kan juga dilema, artinya ketika kita catat apa adanya, nanti kan berpengaruh kepada nanti ke depannya ketika anak mencari pekerjaan. Dan ini kan namanya dilema ya Pak. Di satu sisi kita ada regulasi, ada aturan tertib, tetapi sebagai guru, tentunya sebagai panjenengan, sebagai kepala sekolah kan dilemanya itu cara mengidentifikasi kan tadi memanggil para pihak ya Pak. Kemudian untuk yang selama ini Bapak khusus untuk kasus-kasus dilema etika yang nanti kan semuanya benar, kemudian yang selama ini Bapak jalankan itu yang seperti apa? Ya kalau seperti itu biasanya kita memang melibatkan beberapa pihak. Ya kalau misalnya kasusnya itu sangat berat misalnya gitu, dianggap sudah sangat berat, minimal kan kita tim manajemen itu harus ditahu ini terjadi kasus seperti ini. Tetapi kalau ringan seperti kemarin ya cukup wali kelasnya cukup. Nah tapi kalau agak berat ya kita nanti melibatkan tim manajemen. Kalau nanti tim manajemen itu belum selesai ya kita melibatkan komite. Kalau misalnya ini komite ya belum selesai ya kita libatkan atasan kita. Oh, bila orang ramai mana? Ya mau tidak mau kita harus komunikasikan tim ahli. Jadi berjenjang ya Pak. Ya berjenjang, setahun. Tapi tetap kita mengusahakan selesai di bawah semaksimal mungkin. Kemudian untuk ini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ketika Bapak anggap paling efektif ketika menangani kasus dilema etika? Yang jelas itu komunikasi Mas. Komunikasi kalau tahap-tahapnya biasanya persoalan masuk oke lah. Setelah saya lihat dulu, saya identifikasi kira-kira ini perlu melibatkan siapa saja. Oh, oke lah, kalau hanya perlu melibatkan wali kelas ya cukup wali kelas BP selesai. Tapi kalau tidak ya langsung kita panggil tim manajemen, kita rapatkan tim manajemen bagaimana masukannya. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Kok tidak selesai? Tadi saya sampaikan di atasan. Jadi pada kesimpulannya ketika atasannya tidak, tetap kita ada solusi yaitu tim ahli, artinya pasti ada solusi. Oh pasti, solusi itu pasti ada. Kemudian untuk ini Bapak, ketika mengambil keputusan mau tidak mau kan tetap harus diambil. Itu sebenarnya tantangannya seperti apa Pak? Ya tantangannya pasti pro kontra itu ada. Namun demikian dalam waktu sesaat mungkin ya situasi mungkin berbeda. Mungkin ada ketidaknyamanan. Nah gitu kan. Karena ketika diambil semua tidak cocok itu pasti ketidaknyamanan itu ada. Namun demikian, kalau keputusan sudah diambil tidak nyamanan, mungkin nanti dari mereka-mereka mungkin yang belum cocok dan sebagainya itu akan berpikir dampak positif dan dampak negatif. Memang pro dan kontra itu pasti ada dalam suatu keputusan. Itu yang paling menantang ya, itu pasti ada itu. Kemudian terkait dengan ini Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau tidak? Artinya ketika ada kasus dilema etika itu langsung pada saat itu juga Bapak selesaikan, apakah ada jadwal waktu tertentu? Yang jelas kita pelajari dulu, kita lihat dulu, karena kita sebagai manusia kita tidak bisa mengandalkan pikir saja, tapi kita meninggalkan juga berbicara dengan intuisi ya, emosionalnya. Nah setelah itu ya baru kita nanti selesaikan gitu. Tapi yang jelas analisa dulu itu emosional kita bagaimana kita tata untuk menyelesaikan kasus itu. Jadi tidak terjadwal ya, tidak terburu-buru dan tidak terjadwal secara pasti. Kalau semisal untuk kasus yang mungkin ringan dengan siswa mungkin istilahnya hanya tidak berat lah, istilahnya ringan, itu bisa langsung di tempat. Langsung di tempat. Jadi lihat
beberapa mungkin tidaknya kasusnya Pak. Baik. Kemudian untuk ini Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan Bapak? Ya, kita yang jelas tim manajemen. Tim manajemen itu mau tidak mau akan membantu kita dalam hal mengambil keputusan. Karena saya juga berprinsip gini Pak Didi, bahwa otak 5 itu lebih baik dibandingkan otak 1. Itu sudah prinsip yang saya pegang seperti itu, sehingga masukan-masukan itu sangat penting. Walaupun memang masukan-masukan itu pasti beda itu ada, tetapi nanti dipadu-padankan. Jadi istilahnya kan tim manajemen sebagai beban timbangan ya Pak. Nanti Bapak Kepala Sekolah tetap yang akan mengambil keputusan. Iya, tidak ada Ya, seperti itu. Kemudian dari yang Bapak sampaikan tadi semuanya, menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak petik setelah Pembelajaran banyak sekali, ya, pembelajaran banyak sekali. Satu, kita semakin dewasa. Kemudian 2, kita semakin bijaksana. Kemudian ketiga, kita tidak mudah untuk menjudge sesuatu. Nah, itu yang apa? Yang kita petik. Dan yang paling utama itu sebenarnya kesabaran. Nah, uji kesabaran ya Pak. Harus sabar karena banyak problema itu kan. Mau tidak mau harus sabar. Baik. Jadi kan kalau dapat kami simpulkan, artinya dalam pengambilan keputusan di lembaga etika tetap dibantu oleh tim manajemen disawarkan. Kemudian kalau di sekolah masih belum selesai, ke tingkat selanjutnya tingkat sampai ke nanti paling akhir ada tim ahli Pak. Kemudian gitu. Jadi istilahnya tetap kita memberikan pembinaan dan menunjukkan pelanggarannya, tapi tetap kita memberikan yang terbaik untuk ke depan. Baik ya Pak. Terima kasih atas waktunya, sangat bermanfaat sekali Bapak. Dan tentunya hal yang dapat kami ambil adalah ternyata dilema etika ini dapat membuat kita semakin terambil dalam semakin banyak kasus tentunya kan. Semakin dewasa, semakin luas, dan semakin terampil ketika ada kasus. Meskipun sebetulnya ya yang kita hendaki ya kasusnya kecil-kecil ya Pak, tapi kan bagaimana juga berhubungan dengan orang. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan nanti akan minta izin nanti hasil rekamannya kita upload di LMS, dan nanti biar selain saya yang bermanfaat juga bermanfaat untuk TGP-nya saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya juga ada jam ngajar, saya sekalian Silahkan Pak, yang penting sehat ya. Terima kasih Iya, Bapak. sama-sama.